اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللهد صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ismail Haji Bahruddin MA, para hadirin jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuwajahah bil silaturrahim, yaitu dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dalam hal ini kajian kitab Fathul Mu'in. Salawat ring salam tak lupa kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pengajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang masih ada maupun telah tiada, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, serta orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan dan pengembangan Masjid Jami' Al-Anwar ini. Dan tak lupa Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang akan kita kaji dan telah dikaji ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami kepada guru kita kami persilakan untuk memimpin pengajian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita, masih menerangkan tentang babul hudud, dalam hal ini hadduz zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yathbutu zina bi iqrarin haqiqiyyin mufassalin naziru ma fi syahadati. Wa yathbutu zina, dan terbukti zina, bi iqrarin, dengan adanya ikrar, pengakuan dari yang melakukan, dari pelakunya. Seseorang berikrar atau melakukan pengakuan bahwa dia telah berzina. Nah, itu sudah terbukti itu dari zinahnya itu. Haqiqiyin, secara hakiki, hakikat, mufassalin, yang terperinci ikrarnya. Naziru ma fi syahadati, hal yang sama di dalam kesaksian. Walau bi isyarati akhrasa, sekalipun dengan isyarat dari orang yang bisu. Jadi ada orang bisu berzina, kemudian dia berikrar untuk bicara, nggak bisa, akhirnya menggunakan isyarat bahwa dia telah berzina gitu. Nah, ini termasuk terbukti zinanya kalau seperti itu. In fahimaha kullu ahadin, apabila isyaratnya itu bisa dipahami oleh setiap orang, walau marrotan, sekalipun satu kali, ya. Jadi tidak hanya ikrar bagi orang yang memang bisa bicara, dengan menggunakan isyarat bagi orang yang bisu pun itu sudah termasuk bukti bahwa dia berzina, dan itu sudah diakui walaupun satu kali. Wala yushtaratu takarruruhu arba'an, dan tidak disyaratkan mengulang ikrarnya itu arba'an, sampai 4 kali. Kalau saksi kan harus 4, ya, 4 orang laki-laki saksi. Nah, kalau menggunakan ikrar, pengakuan, atau menggunakan isyarat bagi orang yang bisu, cukup 1 kali. Jadi nggak usah harus dipaksa atau diulang sampai 4 kali, nggak disyaratkan seperti itu, gitu. Khilafan li Abi Hanifah, hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mensyaratkan harus diulang sampai 4 kali. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak usah, 1 kali pun dia mengaku bahwa dia telah berzina, itu sudah dapat terbukti, sudah tetap hukum zinahnya, ya. Wa bayyinatin, dan terbukti zina dengan adanya saksi atau bukti. Fassalat bidzikril mazni biha, yang bukti atau saksi itu mampu merinci, menjelaskan bidzikril mazni biha, dengan menyebutkan wanita yang dizinahi, al-mazni biha, wa kaifiyatil idkhali, dan menjelaskan cara masuknya hasyafah, wa makanihi, dan tempatnya bisa dirinci, disebutkan, wa waktihi, dan waktunya. Jadi untuk menjadi saksi zina ini nggak gampang, harus benar-benar melihat bahwa ini lakinya, ini perempuannya, dan kemudian ngelihat masuknya hasyafah ke dalam farjinya perempuan.
Kalau cuman dari balik kamar, ya, dengar desahannya doang gitu, itu belum bisa jadi saksi tuh, belum bisa. Atau pas giliran dipergoki keluar, dua-duanya lagi nggak pakai pakaian, belum bisa, belum kuat menjadi saksi. Karena banyak kemungkinan bisa jadi memang dia mau berzina, cuman belum melakukan gitu. Ya, pas digerebek buka kamar tanpa busana dua-duanya, belum bisa dikatakan itu saksi yang kuat untuk berzina. Harus benar-benar kelihatan. Mungkin kalau sekarang ada CCTV kali ya, pasangin CCTV gitu. Jadi nggak gampang. Nanti khawatirnya masalah berikutnya tuh qazaf, menuduh zina. Nah itu juga punya konsekuensi hukum tuh, ada hadnya. Jadi nggak gampang untuk menjadi saksi dalam perzinahan. Harus tahu, bisa merinci dan menyebutkan. Gitu. Ka ashhadu annahu adkhala hasyafatahu fi farji fulanatin. Misalnya seseorang bersaksi, ashhadu, aku bersaksi, aku menyaksikan, aku melihat, annahu adkhala hasyafatahu, bahwasanya si laki-laki ini memasukkan hasyafahnya, helmnya, fi farji fulanatin, masuk ke dalam kemaluan si perempuan. Sampai begitu tuh, ya. Ini jangan dibayangin nih. Hah? Ya kagak kalau buat saksi. Ya. Iya, asal buat saksi. Ya, buat saksi. Kalau dia ngelihat. Tapi sebisa mungkin sebelum kelihatan begitu, ya dicegah aja gitu. Itu lebih baik daripada ditonton rame-rame. Ini undang, ayo undang berapa orang nonton bareng, ya. Bimahalli kaza, di satu tempat, di tempat ini, tempatnya juga disebutkan, waktu kaza, pada waktu ini disebutkan, ala sabiliz zina, atas jalan zina, dengan cara zina. Jadi disebutkan lakinya ini, perempuannya ini, saya lihat masuknya hasyafahnya ke vagina si perempuan, tempatnya di sini, waktunya disebutkan kapan gitu. Itu harus kalau menjadi saksi dalam perzinahan. Dan itu enggak, kalau satu orang doang nggak cukup tuh, harus 4 ya, harus 4 orang. Ya kalau sekarang sih mungkin kalau CCTV masih bisa jadi bukti kali ya, CCTV kelihatan. Nah cuman juga asal jangan direkayasa gitu ya. Soal sekarang itu kan zaman direkayasa tuh. Kalau nanti dari ahli IT-nya menyatakan bahwa ini benar bukan rekayasa, nah itu bisa dijadikan alat bukti gitu. Kalau cuman foto doang belum tentu. Foto doang belum tentu. Model sekarang kan banyak itu diedit tuh, badannya siapa, palanya siapa gitu. Nah itu belum bisa dijadikan bukti. Walau aqarra bizina thumma raja'a an dzalika qabla syuru'i fil haddi. Walau aqarra bizina, dan apabila ada seseorang mengaku berzina, thumma raja'a an dzalika, kemudian dia menarik kembali ikrarnya, jadi menarik ucapannya, menarik pengakuannya berzina, qabla syuru'i fil haddi, sebelum diputuskan had, diputuskan hukuman had, au ba'dahu, atau setelah diputuskan hukuman had, setelah dihad, binahwi, dengan ucapan semisalnya ucapannya kadzabtu, aku telah berdusta, au mazana, itu atau aku tidak berzina. Jadi habis ada orang ngaku saya berzina,
Kemudian sebelum diputuskan atau setelah diputuskan had, dia menarik kembali itu ucapannya. Saya bohong dah yang tadi, gitu. Atau saya sebenarnya nggak zina, gitu. Ditarik kembali ucapannya. Wa in qala ba'du, sekalipun setelah ditarik ucapannya lagi, kadzabtu fi ruju'i, dia bilang lagi tuh, kadzabtu fi ruju'i, aku berdusta dari penarikan pengakuanku. Balik lagi tuh, habis ngaku zina, dibilang saya tidak zina. Balik lagi, saya sih bohong tadi tuh, sebenarnya saya zina, gitu. Saya tarik kembali dalam penarikan ucapanku, saya bohong, gitu. Au kuntu fakhaztu fazonantuhu zinan, atau dibilang kuntu fakhaztu, sebenarnya aku hanya saling menempelkan paha, fazonantuhu zinan, maka kemudian aku menduga itu adalah zina. Jadi ada orang ngaku saya zina, kemudian ditarik lagi, sebenarnya sih saya cuma nempelin paha doang, saya pikir itu zina, ternyata bukan, gitu. Wa in syuhida haluhu bikidbihi, sekalipun terlihat keadaannya bahwa dia berdusta dalam penarikan ucapannya itu, sekalipun agak kelihatan keadaannya itu dia berdusta dalam penarikannya. Fi mastazharahu syekhuna, menurut pendapat yang dianggap kuat oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, bi khilafi ma aqrartu bihi, berbeda dengan ucapan ma aqrartu bihi, aku tidak mengakui ucapan itu, ya, tidak mengaku ma aqrartu bihi, aku tidak mengakuinya. Li'annahu mujarradu takdzibin lil bayyinati asyahidati bihi, karena ucapan ma aqrartu bihi itu adalah semata-mata menyanggah bukti yang memberikan kesaksian. Jadi ada orang memberikan kesaksian 4 orang bahwa dia berzina, kemudian disanggah oleh dia, saya tidak mengakui itu. Nah, itu berbeda tuh, ya. Saqatul haddu, maka hadnya gugur, Jadi gini, kalau ada orang mengaku zina, saya berzina, kemudian dia bilang saya tarik kembali ucapan saya bahwa saya tidak berzina, nah hadnya gugur. Atau dibilang saya tadi berdusta, sebenarnya saya nggak zina, hadnya gugur. Jadi nggak dikenakan had tuh, ya. Kecuali kalau dibilang, kalau ada orang bersaksi 4 orang menyatakan bahwa dia berzina, kemudian orang ini menyanggah, saya nggak lakukan itu, nah itu tidak bisa menggugurkan had dalam hubungannya dengan penarikan ucapan, nggak bisa, karena nanti yang akan dikuatkan adalah saksinya. Ini kalau memang baru ikrar dan saksi nggak ada, gitu, nggak ada saksi. Perzinahan itu hanya berdasarkan ikrarnya sendiri. Ketika dia mengaku, ditarik lagi ucapannya, pengakuannya, maka hadnya gugur, nggak jadi dikenakan had. Walaupun sudah diputuskan had bahwa dia kena had berdasarkan pengakuannya, habis itu dia bilang saya sebenarnya nggak zina, atau saya dusta tadi tuh, saya tarik kembali ucapan saya, maka saqatul haddu, hukuman hadnya menjadi gugur. Ini hukumnya tuh. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam arrodo lima izin birruju'i. Nah, kemarin kan Nabi merajam Ma'iz dan wanita Ghamidiyah. Kemarin tuh Nabi pernah melaksanakan hukuman had merajam seorang bernama Ma'iz dan wanita Ghamidiyah berdasarkan ikrarnya si Ma'iz.
Jadi ikrarnya dia tuh bahwa dia telah berzina. Nah, ketika dia mengaku bahwa dia berzina, Nabi ar-radha li Ma'izin birruju'. Sebenarnya Nabi menawarkan kepada Ma'iz itu untuk menarik kembali ucapannya. Jadi dia bilang Ma'iz tuh, "Ya Rasulullah, saya udah berzina." Ini Rasulullah masih ngabur-ngaburin gitu. Masih menyamarkan. Kata Rasul gini, "Mungkin kamu cuma nyium doang kali," gitu. "Enggak Rasul, saya zina." "Mungkin kamu cuma meluk doang." "Enggak," gitu. "Mungkin kamu cuman megang-megang doang kali, ya, atau main tindi-tindian, main gulet-guletan doang." "Enggak, bener," gitu. Nah, itu udah ditawarkan sama Rasul tuh, udah tawarkan. Seandainya saat itu si Ma'iz bilang, "Enggak Rasul, iya dah, saya enggak ngaku," itu bisa gugur tuh hadnya tuh, gugur hadnya gitu. Falaula annahu yufidu lama arradha lahu bihi. Falaula annahu yufidu, maka apabila tawaran Rasul itu tidak memberikan faidah, lama arradha lahu bihi, maka tentunya Rasul tidak menawarkan untuk menarik ucapan Ma'iz. Wa min thamma, dan karena hal ini, sunnah lahur ruju'u, sunnah lahur ruju'u, disunnahkan bagi orang yang berikrar bahwa dia berzina, ar-ruju'u, menarik kembali ucapannya. Disunnah. Sehingga ketika dia tarik kembali ucapannya, maka hadnya menjadi gugur. Nah, kemudian kalau seandainya dia berdusta bagaimana? Ya udah taubat. Gitu. Taubat. Dia berdusta nih, bahwa dia menarik kembali ucapannya dan dia berdusta. Udah, dia taubat aja sama Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, udah, taubatan nasuha, selesai itu urusannya gitu. Jadi wa min thamma sunnah lahur ruju'u, dan karena hal itu maka disunnahkan bagi orang yang berikrar, ai liman aqarra bizina, liman aqarra lahu tu ai liman aqarra bizina, ar-ruju'u, untuk menarik kembali ucapannya. Karena ini hubungannya dengan antara dia dengan Allah gitu. Wa kazina, dan seperti juga hukuman zina fi qabulir, seperti zina fi qabulir ruju'i anhu, dalam hal menerima penarikan ucapan atau penarikan pengakuan. Kullu haddin lillahi ta'ala, oleh setiap hukuman had yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kasyurbin, seperti had meminum minuman keras. Kalau orang minuman keras maka dikasih had, dan itu hubungannya dia dengan Allah. Kalau dia menarik kembali bahwa dia nggak mabok, nggak minum minuman keras, maka hadnya gugur. Wasariqatin, dan pencurian. Wasariqatin, dan pencurian bin nisbati lil qat'i, dengan dihubungkan kepada hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan. Jadi ada orang mencuri, kemudian saksinya nggak ada, nah, dan dia ikrar mengakui mencuri, mau dipotong tangan, ditarik lagi tuh ucapannya, nggak ada, saya nggak mencuri. Nah, hukuman potong tangannya gugur. Nah, tapi ini hubungan antara dia dengan Allah saja. Lalu bagaimana harta yang sudah dicuri? Itu wajib dikembalikan gitu. Harta yang dicuri, kalau memang dia berdusta, itu wajib dikembalikan, karena hakul adami, wajib dikembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau enggak, ya nanti dituntut di akhirat gitu. Nah, adapun hubungan dia dengan Allah, maka diselesaikan dengan taubat, diselesaikan dengan taubatnya. Nah, ini kemahamurahan Allah nih di sini ya. Jadi yang sifatnya hakul adami harus diselesaikan, yang sifatnya hak dia dengan Allah maka dicari jalan dengan taubat. Tapi kalaupun dia pengen melakukan hukuman tersebut secara syariat, maka itu sudah menandakan bahwa gugur dosanya, dosanya udah gugur.
dan nggak ada lagi tuntutan akhirat habis gitu, nggak ada ya. Wa afhama kalamuhum annahu idza thabata bil bayyinati, wa afhama kalamuhum, dan memberikan pemahaman kalamuhum oleh perkataan ulama, annahu idza thabata bil bayyinati, bahwasanya jika zina itu terbukti dengan adanya saksi, la yatatarraqu ilaihi ruju'un, maka tidak ada celah buat dia untuk menarik kembali ucapannya. Tadi yang boleh ditarik kembali ucapannya kalau saksinya nggak ada. Tapi kalau perzinahan itu dilakukan ada 4 orang yang bersaksi sehingga terbukti bahwa dia berzina, itu nggak bisa menarik kembali karena ada buktinya, ada bukti lain gitu. Itu nggak bisa. Wa huwa kadzalika, dan hukumnya memang demikian. Lakinnahu, akan tetapi, yatatarraqu ilaihi suqutu bi ghairihi, yatatarraqu ilaihi suqutu bi ghairihi, masih ada celah baginya as-suqutu untuk gugur bi ghairihi dengan jalan lain, dengan adanya alasan lain, kada'wa zaujiyatin, misalnya dengan adanya pengakuan sudah menjadi suami istri. Misalnya ada orang diberi kesaksian bahwa dia berzina, saksinya 4 orang lebih, misalnya 4 orang tuh. Nah, ketika mau diberikan hukuman had, ya kan, kalau udah ada saksi begitu semuanya bersaksi, dia nggak berhak, nggak bisa menolak tuh, nggak bisa menolak karena saksinya udah terbukti gitu. Nah, tapi kalau seandainya ada bukti bahwa sebenarnya ketika dia melakukan itu sudah akad nikah, sudah menjadi istrinya, nah itu bisa menggugurkan hadnya. Ada had di situ. Jadi pas orang bersaksi, mungkin nikahnya nikah siri kali ya, nikah siri, atau nggak banyak orang yang tahu dah gitu. Nah, kemudian setelah dia dituduh berzina, buktinya jelas, semuanya lengkap. Nah, kemudian keluar tuh, ternyata ada bukti yang menyatakan bahwa dia ketika dilihat sedang berzina itu, dilihat sedang bersetubuh itu sudah ada ikatan suami istri, gugur, hadnya menjadi gugur. Wa milki amatin, dan dengan adanya pengakuan wanita yang disetubuhi itu adalah budaknya. Ternyata wanita yang disetubuhi adalah budaknya, maka gugur had. Wa zanni kauniha halilatan, dan gugurnya had itu dengan adanya pengakuan, dugaan dia menduga bahwa yang disetubuhi itu adalah istrinya, termasuk wati syubhat nih, wati syubhat. Misalnya ada orang dipersaksikan bahwa dia berzina, 4 orang. Nah, kemudian udah jelas buktinya. Nah, ternyata pada saat mau diberikan hukuman had, kemudian si wanita ini bilang, saya ini dianggap istrinya sehingga saya disetubuhin. Saya ini dianggap istrinya sehingga saya disetubuhi. Nah, kemudian dikemukakan tuh bukti-buktinya tuh. Buktinya apa? Ya, karena saat itu misalnya nih ada teman istrinya nginep di rumahnya. Nah, nginep di rumahnya. Kemudian ini suaminya nggak tahu ada perempuan lain, gitu. Di kamar. Nah, suaminya pulang mati lampu. Mati lampu, masuk kamar langsung bersetubuh, dianggap itu adalah istrinya, ternyata bukan, gitu. Nah, itu termasuk menggugurkan had kalau seperti itu, ya, gugurkan had.
dukhulnya kelihatan semua, ngelihat semua empat-empatnya. Ya, jadi persyaratan tadi itu empat-empatnya ngelihat, melihat bagaimana dukhulnya, lihat, bisa menjelaskan tempatnya, waktunya gitu. Jadi bukan saling melengkapi, bukan, harus begitu. Makanya persyaratannya ketat nih, persyaratannya. Soalnya kalau seandainya saling melengkapi, nanti bisa jadi tumpang tindih. Si A ditanya, ini saksi 4, tanya si A, bagaimana persyaratan? Ya, dia berzina. Terus bukti kamu apa? Saya tahu tuh di kamar itu tuh dia. Nah, perempuannya ini. Tanya lagi, iya benar di kamar ini. Siapa yang ngelihat dukhul? Nah, saling tindak dah tuh. Kata si A, enggak, saya sih ngelihat. No kali ngelihat, kagak, saya juga enggak. Si A no kali enggak juga. Nah, itu belum bisa. Itu masalah had zina, ya, selesai had zina. Wasaniha, adapun had yang kedua, wasaniha, adapun had yang kedua, haddul qadfi, yaitu had qazaf. Nah, ini atofnya kepada matufnya awaluha hadduz zina, wasaniha haddul qazfi. Jadi atofnya ke situ, ke awal. Awaluha hadduz zina, wasaniha haddul qazfi. Had yang kedua adalah masalah qazaf, yaitu menuduh zina. Wa huwa minas sab'il mubiqati, qazaf ini termasuk dari 7 dosa besar yang membinasakan. Qazaf ini termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, ada syirik. Jadi 7 dosa besar yang yang mubiqat itu syirik, sihir, ya, termasuk qazaf, menuduh zina, kemudian apa lagi ya, 7 hal yang membinasakan tuh, ya, syirik, qazaf, memakan harta anak yatim, memakan riba. Nah, itu termasuk sab'ul mubiqat, ya, sab'ul mubiqat. Zinanya sendiri enggak masuk tuh, zinanya tidak termasuk sab'ul mubiqat. Qazafnya termasuk sab'ul mubiqat, ya. Jadi syirik, sihir termasuk qazaf, memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian ya mencuri, termasuk sab'ul mubiqat, karena hubungannya dengan merusak orang lain, maksudnya, ya, merusak orang lain. Termasuk juga lari dari perang, ya, termasuk lari dari perang, sab'ul mubiqat. Wa hudda qadhifun, dan diberikan hukuman had qadhifun oleh orang yang menuduh zina dengan tanpa bukti yang kuat. Qadhif ini mukallafun, orang yang mukallaf, mukhtarun, orang yang tidak dipaksa atas kehendak sendiri, multazamun lil ahkami, yang dikenakan hukum, terkena hukum syariat, alimun bit tahrimi, yang mengetahui keharamannya qazaf. Nah, menuduh zinanya itu muhsonan, kepada seseorang yang terpelihara, orang baik gitu. Muhsonan kepada orang baik yang terpelihara, wahwa, yang maksud dengan muhson huna pada bab ini, ya, kalau kemarin kan ada zina muhson, kalau ini muhsonnya beda nih. Muhson di sini positif malah. Mukallafun, yaitu mukallaf, orang yang balik dan berakal. Hurun, yang merdeka. Muslimun, yang beragama Islam. Afifun an zinan, yang terpelihara dari zina. Wawat'i duburi halilatihi, dan tidak melakukan bersetubuh di dubur istrinya.
Nah, ini termasuk muhson. Berarti orang yang melakukan persetubuhan di bagian anus atau dubur istrinya termasuk tidak terpelihara tuh, ya, karena nggak boleh, ya, nggak boleh menyetubuhi istri dari bagian dubur, ya, bagian duburnya. Kalau lewatnya doang dari belakang boleh, lewatnya doang, tapi tempatnya tetap di farji, ya, farjinya. Tapi kalau tempatnya di duburnya nggak boleh. Kalau mau lewat mana aja terserah tuh, lewat samping, lewat belakang, lewat depan boleh, yang penting tempatnya di situ, di farji itu, ya. Hukuman hadnya berapa? Sama nina jaldatan, dihukumi had itu 80 kali cambukan, 80 kali cambukan. In kanal qadhifu hurron, apabila orang yang menuduh berzina itu hurron, merdeka. Wa illa, kalau si qadhif, orang yang menuduh itu bukan orang yang merdeka, bukan orang yang merdeka, fa arba'ina, maka dikasih cambukan 40 kali. Jadi kalau orang yang merdeka melakukan qazaf, maka hukumannya 80 kali cambukan. Kalau orang budak yang tidak merdeka melakukan qazaf, maka hukumannya setengah, yaitu 40 kali. Wa yahsulul qadhfu, dan hasil qazaf, termasuk qazaf, ya, menuduh berzina, bizanaita, dengan ucapan zanaita. Jadi kalau ada orang bicara nih tanpa bukti ngomong kamu telah berzina, itu udah qazaf tuh, ya, nggak boleh. Bizanaita, kamu telah berzina. Au ya zani, atau dibilang ya zani, pezina sini. Nah, itu udah qazaf, karena tuduhan tuh, tuduhan. Sehingga kalau seandainya dia mengemukakan bukti yang kuat, nggak jadi qazaf. Tapi kalau ditanya buktinya apa, maka itu jadi qazaf. Ya mukhannasu, wahai mukhannas, ini termasuk tuh mukhannas. Mukhannas itu menuduh orang melakukan homoseksual, ya, laki dengan laki, mukhannas. Ya mukhannas gitu. Au bilutta, au bilutta, atau dengan kata-kata lutta. Lutta ini dari kata liwat, ya, liwat itu homoseksual juga sama. Lutta, engkau adalah homosek, gitu, engkau homosek. Aula tobiki fulanun, atau ada seorang berkata la tobiki fulanun, dia bilang sama perempuan, la tobiki fulanun, si fulan telah menzinahi kamu. Jadi ada seorang perempuan dibilang si fulan telah menzinahi kamu, itu udah qazaf kalau tidak ada bukti, ya. Au ya la itu, atau ya lait, ini istilah, ya, termasuk dari homoseksual juga sama. Au ya la itu, atau wahai homoseksual, gitu, atau tukang homo, gitu. Au ya lutiyu, atau ya luti. Luti itu perbuatan yang dibangsakan kepada umatnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual dan lesbian. Wahai bangsanya kaum Lut yang melakukan homoseksual dan lesbian, nah itu termasuk qazaf. Wa kadzabiya qahbata, wa kadzabiya qahbatu, dan demikian juga ucapan ya qahbatu, wahai pelacur, limroatin, kepada seorang perempuan, ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita menyatakan pelacur, kita nggak boleh itu, karena itu termasuk qazaf, ya, menuduh berzina, dan itu termasuk dosa besar, gitu. Kalau memang ada hukumannya, dicambuk 80 kali.
Kalau enggak berarti kita harus minta dihalalkan, minta maaf dan minta taubat pada Allah. Nah ini kan ucapan-ucapan model begini nih udah banyak gitu ya. Kadang-kadang kalau sekarang makin berkembang karena ada media sosial gitu, media sosial, komen-komennya misalnya gitu yang nggak ada batasannya gitu ya, nggak ada batasan, sehingga hal-hal seperti itu sebenarnya berefek kepada hukum ya. Orang dengan gampang-gampang bilang hei pelacur gitu, dengan gampangnya ngomong begitu tuh, padahal itu udah termasuk bagian dari qadzaf, menuduh berzina. Ada lagi hai pelacur, padahal yang ditujukan istri kedua, nggak berhak itu dibilang pelacur, orang udah dinikahin, yang ngomong istri pertama nih, itu qadzaf juga jadinya ya. Misalnya ada laki-laki kemudian menikah kepada istri yang kedua tuh. Nah istri yang pertama kan kesel nih, manggil ke istri yang kedua tuh ya, karena diambil istilahnya apa namanya, pelakor apa ya manggil pelacur sini. Nah itu ngomong pelacur itu tuh udah termasuk qadzaf, padahal dia udah menikahi istrinya, udah sah gitu, masuk dosa besar. Wa min sharihi qadzfil mar'ati, dan termasuk ucapan sharih, ucapan yang jelas dalam menuduh perempuan berzina, ayyaqula libniha min Zaidin masalan, bahwasanya seorang berkata kepada seorang anak dari perempuan itu, min Zaidin, yang anaknya dari si Zaid, masalan umpamanya. Jadi kita tahu nih ada orang perempuan, ada seorang anak, ibunya si Ano ya, taruh ibunya namanya Fatimah dah, bapaknya Zaid, kita tahu tuh. Nah, ini orang lain. Kemudian orang itu bilang lasta ibnahu, kamu bukan anak Zaid. Nah itu qadzaf ke ibunya tuh ya, lasta ibnahu, dia bilang kepada anak itu bahwa kamu bukan anaknya Zaid, kamu bukan anak bapamu si Zaid tuh, bukan. Nah itu termasuk apa, qadzaf sharih ya, qadzaf dengan ucapan yang jelas, bukan kinayah, bukan ya, berarti udah masuk. Aulasta minhu, atau kamu bukan dari Zaid, kamu bukan berasal dari Zaid. Jadi nggak boleh kita bilang begitu tuh. Beda halnya kalau bapaknya sendiri, la qauluhu, tidak dikenakan, tidak termasuk qadzaf yang sharih, ucapan seorang bapak libnihi kepada anaknya sendiri, lasta ibni, kata bapaknya kamu bukan anakku. Nah ini tidak termasuk qadzaf yang sharih, enggak. Bapaknya ngomong sama anaknya sendiri, kamu bukan anak saya, lasta ibni, kamu bukan anak saya. Kenapa bisa ada perbedaan tuh antara orang lain dengan bapaknya sendiri dalam hal qadzaf sharih, pernyataan yang sharih? Kalau seorang bapak bilang kepada anak, itu bisa banyak kemungkinan. Misalnya dia pengen nasihatin anaknya, ini anak bandel banget gitu, ini anak susah banget diaturnya nih, kasih tahu ngelawan segala macam, sampai karena udah keselnya tuh ya, lu bukan anak gua dah gitu tuh ya. Tujuannya bukan tidak mengakui anak ini sebagai anak dia, bukan, tapi untuk memberikan perhatian, tingkah lakunya itu nggak pantas jadi anaknya dia gitu, nggak pantas. Tapi kalau orang lain yang bukan bapaknya, itu kan kagak ada tujuan ke situ ya, nggak ada. Kalau dibilang kamu bukan anaknya Zaid, nah itu udah termasuk qadzaf. Lalu bagaimana kalau dia berdalih, misalnya yang ngomong encingnya dah, encingnya nih, kalau encing kan deket juga tuh, nah di bapaknya ini encingnya,
kamu bukan anak bapak kamu nih yang sekarang, bukan anak Zaid. Nah itu kan udah termasuk qazaf tuh. Kemudian si yang bersangkutan incingnya bilang, maksud saya sih akhlaknya nggak pantas kalau jadi anak dia, atau maksudnya bentuknya rupanya jauh dari bapaknya. Nah bagaimana kalau begitu? Nah kalau seperti itu dia dibenarkan, disuruh sumpah, omongannya disuruh sumpah kalau niatannya seperti itu, kemudian tetap dikenakan hukuman ta'zir. Jadi wasuddiqa biyaminihi wa yu'azzaru lil iza, gitu. Itu dalam i'anahnya itu. Dibenarkan sumpahnya, wa yu'azzaru, dan dikasih hukuman ta'zir lil izai, karena dia telah menyakiti anak tersebut. Kan anak sangat terpukul kalau seandainya dikasih tahu begitu. Ya, dikit lagi nih. Walau qala li waladihi aw waladi ghairihi, walau qala li waladihi, dan seandainya ada seorang bapak berkata kepada anaknya, aw waladi ghairihi, atau seseorang berkata kepada anak orang lain, ya waladaz zina, wahai ya anak zina. Ada seorang anak, ya bapak bilang sama anaknya, atau orang lain ngomong kepada anak seseorang, hei anak zina, ya, waladaz zina, anak zina, kana qadfan li ummihi, maka pernyataan itu merupakan qazaf, ya, tuduhan berzina, li ummihi, kepada ibunya. Itu termasuk qazaf, ya, anak zina. Ya. Beda halnya kalau mungkin nama ibunya zina, kali lain lagi itu. Ya, nama ibunya zina, ya, maksudnya, atau nama ibunya Zainah, anak Zainah, gitu. Itu lain lagi kalau gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علوما نافعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.